Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Melva, hadir. Arif. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Sekarang dibuka dulu ya buku-bukunya. Satu meja satu. Nah, mungkin dari kalian tuh sering banget ya mendengar kata ekonomi ya. Sering kan ya? Nah, biasanya ekonomi itu identik dengan uang, tetapi sebenarnya ekonomi itu tidak selalu identik dengan uang. Sebelum kita membahas tentang ilmu ekonomi lebih jauh, ada yang tahu ekonomi itu berasal dari bahasa mana? Ya, Mbak Deni? Bahasa Yunani, Bu. Iya, betul. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata ya, yaitu kata oikos yang berarti rumah tangga dan kata nomos yang berarti aturan. Dalam arti sempit, ekonomi itu bisa diartikan sebagai aturan rumah tangga. Namun secara luas, ekonomi juga bisa diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan suatu rumah tangga, baik itu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, perusahaan ataupun pemerintahan. Paham ya? Ilmu ekonomi juga dapat dikatakan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku pelaku ekonomi dalam menentukan keputusan ekonomi yang mereka buat. Kalian nih sebagai pelaku ekonomi, sebagai konsumen, pasti sebelum membeli barang itu ada pikir-pikir dulu kan, mempertimbangkan harganya yang lebih murah mana, kualitasnya yang lebih bagus mana, betul ya? Betul. Nah, sedangkan dalam dunia usaha, ilmu ekonomi ini dibutuhkan sebagai suatu kerangka untuk melakukan pilihan-pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan unit usaha tersebut. Waktu zaman dulu nih, waktu ibu kecil itu para orang tua atau ibu kita itu masak pakai kompor minyak tanah. Ada yang ngalamin? Dia masih ngalamin? Enggak ya? Sekarang kan semuanya udah pakai gas LPG ya. Kenapa diganti? Karena adanya keterbatasan dalam sumber daya minyak tersebut. Jadi supaya semua lapisan masyarakat tetap bisa menggunakan. Nah, jika kita kaji ilmu ekonomi lebih dalam lagi, menurut Alfred, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi teori, di mana ilmu ekonomi teori ini menjelaskan tentang pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja dari sistem perekonomian itu sendiri. Contohnya itu kayak tahun lalu, tahun kemarin sebelum Idul Fitri, kita itu kekurangan minyak kan ya, minyak goreng. Nah, itu dibahas di dalam ilmu ekonomi teori. Dan lebih jauh lagi, nah, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Apa bedanya sih ekonomi makro sama ekonomi mikro? Nah, bedanya adalah ekonomi makro yaitu ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan, secara global, dan juga menjelaskan tentang perubahan-perubahan ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor pasar, baik itu pasar konsumen, produsen maupun pemerintahan ya. Jadi dia itu mencakup semua hal permasalahan ekonomi yang ada di suatu daerah atau suatu negara. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, Melva, apa contohnya? Pertumbuhan ekonomi, perbankan, stabilitas harga. Iya, betul, stabilitas harga. Nah, yang Ibu bilang tadi sebelumnya tentang masalah harga minyak goreng yang karena langka, karena jarang, jadi harganya itu naik ya. Bahkan ada yang 1 liternya itu sampai 20.000, 25.000. Nah, untuk menyetarakan atau menstabilitaskan harganya, maka dikaji lebih jauh dengan menggunakan ekonomi makro itu. Yang kedua yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku konsumen dan juga perusahaan sekaligus penetapan harga pasar. Kalau ekonomi mikro ini kebalikannya dari ekonomi makro. Kalau tadi ekonomi makro itu cakupannya luas, dia mencakup keseluruhan atau secara global. Nah, kalau ekonomi mikro ini cakupannya cukup sempit atau bisa dibilang juga dia cakupannya itu khusus ya. Nah, biasanya ekonomi mikro ini membahas tentang perilaku individu aja, satu individu aja, misalnya dia individu rumah tangga atau konsumen, suatu perusahaan, dan juga dia dalam ekonomi ini membahas tentang perilaku individu rumah tangga
sudah ada, tetapi kamu mengurangi salah satu bahan bakunya atau diganti bahan bakunya ke yang lebih ekonomis. Nah, semua itu dibahas di ekonomi mikro. Ketika kita menjalankan kegiatan ekonomi, kita itu harus berpegang pada yang namanya prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu adalah berusaha sebesar-besarnya dengan prinsip ekonomi itu memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Contohnya gini deh, misalnya sekarang kita bentar lagi mau lebaran ya. Nah, masih pada beli baju lebaran kan? Nah, kalian sebelum beli baju lebaran itu pasti pilih-pilih dulu nih, mana nih modelnya yang bagus dari satu toko sama toko lain. Ketika kita udah ketemu nih yang kita suka modelnya itu gimana, kita pasti langsung cek, oh bahannya bagus gak ya, terus harganya gimana. Nah, misalnya ada satu toko A, dia tuh harganya 200.000, sementara toko B yang jualnya lebih murah 150.000. Kalian pilih yang mana? Murah. Iya betul ya, 150.000. Apalagi kalau kualitasnya sama. Buat apa mengeluarkan uang yang lebih besar ya kalau ada yang misalnya di bawah tetapi dengan kualitas yang sama. Paham ya materi hari ini? Paham. Oke, karena udah paham semuanya, kita cukupkan materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.